Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memudahkan kita untuk bertemu pada waktu yang mulia ini di akhir waktu di hari Jumat. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam waktu kita yang mulia ini. Dan silahkan kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Fatwa TV yang memiliki pertanyaan seputar muamalat ekonomi Islam untuk menyampaikannya. Ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas waktunya Ustaz. Ya Allah barik fiik. Baik pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah bertemu kembali kita di program Ekonomi Islam, edisi live tanya jawab interaktif melalui jaringan telepon. Bagi yang ingin menanyakan problematika seputar muamalat di program Ekonomi Islam ataupun hal lain bisa dihubungi di nomor 021 84 94 11 26. Dan acara ini disiarkan secara live di Fatwa TV, atau Anda juga bisa lihat di channel YouTube kami Fatwa TV, atau bisa juga disaksikan live di Facebook kami di Dewan Fatwa PA. Baik, sebelum kita menerima atau sambil kita menunggu para penelpon yang masuk, kami juga ingin mengingatkan untuk follow akun-akun media sosial kami di Dewan Fatwa PA, baik Instagram, Facebook, maupun website kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dan kami juga mengajak para pemirsa dan para muhsinin sekalian untuk mengulurkan infaknya untuk pembangunan dan operasional dalam pengembangan dakwah di media kami. Untuk lengkapnya silakan sekali lagi ikuti atau follow akun-akun media sosial kami baik di IG. Di sana tertera secara lengkap informasi-informasi terkait dengan kebutuhan operasional maupun pembangunan studio kami. Di atas, semoga Allah Ta'ala memudahkan dan membalas segala kebaikan para muslimin. Baik, sekali lagi bagi pemirsa yang ingin menanyakan problematika seputar muamalah ataupun hal lain bisa hubungi di nomor 021 849 11 26. Sebelum dijawab, ini sudah teleponnya masuk. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Ya, baik, tafadhol Ibu. Saya dari Ibu Laili dari Pondok Gede. Iya. Nah, saya jualan busana muslim. Iya. Setiap ada pembelian dari pihak pelanggan, saya itu menyertakan spesial hadiah untuk mereka berupa buku. Bukunya itu tentang buku saku yang isinya itu mengenai masalah hukum-hukum, misalnya kayak buku saku tentang tata cara adab makan sambil duduk, atau pokoknya buku saku tentang masalah agama lah. Kayak gitu tuh hukumnya itu bagaimana Ustadz? Bagus dan boleh dan bagus Ibu. Bukan goror apa? Goror apa goror ya? Bukan ya Ustadz ya? Bukan, itu kan hadiah. Oh. Dia setelah beli barang Ibu berikan hadiah. Terima kasih Ustadz. Ya Allah barik fiik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, tapi yang namanya hadiah, apalagi buku, tentu Ibu dan kaum muslimin yang lainnya yang berbagi hadiah
Anda bisa meyakini membaca dalil-dalil dari isi buku itu adalah dalil-dalil yang benar, adalah Quran dan sunnahnya, sehingga setiap yang dibaca oleh orang, Anda akan mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan. Ya, Allah barik fiik. Baik Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Ya. Baik, kita terima lagi telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak mau bicara Baik, dengan siapa? Dari mana Ibu? dengan Ari dari Tangerang, Pak. Baik Ibu Ari, Ibu langsung tersambung dengan Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelumnya Ibu kecilkan dulu suara ini ya Bu ya, TV maupun gadget Ibu. Ya, sudah. Jadi komunikasinya lewat telepon saja. Baik, silakan Ibu Ari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ustaz mau tanya, saya kan kerja di kantor, sedangkan biasanya kalau transaksi jual beli itu harganya dikali dengan kurs, itu hukumnya gimana ya Ustaz dalam Islam? Nggak paham Ibu. Ibu kerja bagian Marketing. Terus Umpamanya harganya 0,5 0,5 rupiah atau apa? USD. Nanti Itu harganya. Terus ya saat penurunan PO seumpamanya tanggal 11 gitu. Nah, nanti menggunakan kurs tanggal 11. Jadi boleh, nggak ada masalah. Tapi ketika transaksinya dengan rupiah kan berarti? ya, iya dengan rupiah. Boleh, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah ya, alhamdulillah. Kemudian kalau ini beda harga seumpamanya satu produk, kemudian ke customer A jual 0,5, ke customer B jual 0,3, itu boleh tidak? Boleh. Customer C maunya gratis juga boleh. Oh gitu ya. Ibu. Ya, kasih. Yang nggak boleh itu lebih mahal dari harga pasar. Oh gitu. Kalau lebih turun, nggak apa-apa. Oh, kalau yang dua harga itu maksudnya gimana ya? Hadis larangan Nabi SAW bai'ataini fi bai'ah. Bukan dua harga artinya, dua jual beli dalam satu jual beli. Umpamanya dia mengatakan seperti yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, ada seseorang mengatakan ini barang $1 kalau bayar sekarang. Kalau bayar pekan depan atau bulan depan harganya $2 kamu bayarkan. Oh gitu. Ya, lalu si pembeli menjawab, saya beli tanpa dia menentukan harga yang mana yang dia inginkan. Ini yang berarti ada dua jual beli dalam satu jual beli. Oh gitu. Tapi kalau dia menentukan, saya nggak ada uang tunai, saya pengennya bulan depan. Berarti cuma satu jual beli, yaitu $2 dibayar bulan depan. Ya. Hukumnya boleh. Oh gitu, ya udah. Terima kasih banyak ya. Ya, Allah barik fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik Ibu. Baik, kita akan angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik Bapak, dengan siapa? Dari mana Pak? Dan Pak Sukirman dari Binjai. Baik Pak Sukirman. Sebelumnya mohon maaf Pak, tolong dikecilkan dulu volume TV ataupun gadgetnya. Jadi komunikasinya hanya lewat telepon saja Bapak. Oke. Baik Pak, Bapak terhubung langsung dengan Ustadz Erwandi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukirman. Ini Ustaz, kami kan kerja ini bangun perumahan subsidi. Sementara rumah itu kan rumah subsidi dari pemerintah yang melalui bank riba. BTN. Ya, terus. Sementara kami kan borong-borong kerjaannya gitu. Gimana itu hukumnya saja? Ya, Bapak kan hanya membuatkannya saja kan ya? Ya. Ya, Bapak nggak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah pihak yang menjualkannya dengan akad riba. Cuman dia bayarkannya, kan kita borong, cuman dia bayarkannya ketika dia dibayar sama bank gitu. Iya, tidak ada masalah, boleh Bapak, karena dia si nasabah pinjam uang ke bank, ya kan? Dengan ada akad ribanya. Lalu uangnya itu dibayarkan ke Bapak untuk membeli rumah.
Ya kan ya? Ah, Boleh Bapak terima uangnya tadi. Karena yang bikin riba antara dia dengan pihak bank. Adapun status uangnya halal. Dia pinjamannya halal, yang haram hanya transaksi riba dia dengan bank. Antara dia dengan Bapak kan bukan riba, akadnya jual beli. Sama juga umpamanya negara Indonesia pinjam utang ke Bank Dunia dengan akad riba. iya, iya. Ya, uangnya tadi ini dapat itu diberikan untuk anggaran kegiatan negara, pengelolaan negara. Ya, bagi warga negara yang terima gaji dengan cara uang itu bagi mereka halal. Yang haram adalah berhutang dengan cara ribanya. Maka pihak yang terlibat dalam berhutang, yaitu kementerian yang terlibat, mereka yang berdosa. Jelas Bapak? Jadi masih bisa lah Ustaz ya. Ini Boleh. kan gini, kita modal kita selesai mereka bayar dengan akad mereka kan gitu. Boleh Bapak. Oke, makasih Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Pak Sukirman. Baik, di ujung telepon sudah ada yang masuk lagi. Kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu dengan siapa? Dari mana Ibu? Dengan Lina di Condet. Ya, Ibu Lina di Condet. Baik Ibu terhubung langsung dengan Ustadz Irwandi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau nanya, kita bikin rumah nih. Kemarin beli tanah dengan uang saya, uang istri. Ya. Di awal suami sering guyon gitu. Ya. Kalau rumah pertama untuk kamu. Nanti kalau kita bisa bikin rumah lagi, baru rumah saya, kata suami gitu. Nah, sekarang kita realisasiin. Sekarang kita lagi bangun, Ustaz. Ada dana saya, ada dana suami. Terus? Tanah itu atas nama saya. Ya. Kalau misalkan dia mau hibahkan ke saya, apa harus dengan surat, Ustaz? Yang jelas sekarang surat tanahnya milik Ibu kan ya? Iya. Berarti gedungnya milik Ibu otomatis kan ya? Iya. Dan dia sudah mengibahkannya dengan ucapannya cukup. Dengan ucapan cukup. Cukup. Kebetulan gini, Ustaz. Kami baru punya anak satu, anak perempuan. Ya. Ya kan kita mikir ke depan ya Ustaz ya, kalau misalkan salah satu dari kami wafat, Ya. pasti ada pihak ada waris asobah ya, saudara. Ya. Ini bagaimana Ustaz? Apakah untuk di kedepannya kita harus bikin surat hibah? Karena kan realisasinya emang ada dana suami juga di pembangunan rumah ini gitu loh. Tapi kan sudah dihibahkannya ke Ibu. Apa cukup saya dan suami yang tahu? Yang jelas di atas kertas, di atas sertifikatnya itu kan tanah dan rumah milik Ibu. Iya. Dan suami pun sudah menghibahkan. Qadarullah Ibu meninggal, dibagi waris. Hak milik warisnya suami dapat di situ 1/4. Iya. Anak perempuan dapat 1/2. Sisanya bagi asobah. Iya. Yaitu bapaknya Anda kalau dia masih hidup. Ibunya Anda kalau masih hidup juga dia dapat. Iya betul. Ya. Ya maksudnya apakah pihak keluarga suami harus kita kasih tahu gitu loh, Ustaz. Karena dia kan punya saudara-saudara laki-laki, Ustaz. Iya, kalau suami wafat, Anda tinggal katakan nih sertifikat atas nama saya. Dan suami pun sudah menghibahkan ini saya. Tidak pun dia hibahkan, Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Oh. Iya atau tidak? Iya betul. Ya udah. Ya. Ustaz, maaf, sekali lagi kalau misalkan niatnya ada segelintir niat gitu, maksudnya supaya harta ini nggak jatuh ke keluarga suami, apa itu berdosa, Ustaz? Ketika masih hidup, seseorang berhak memberikan hartanya ke siapa saja. Itu menjadi hak keluarga suami kalau dia wafat dan ada waris. Kalau dia masih hidup, dia memberi hibahkan hartanya 100%. Seperti Abu Bakar
ketika dia hidup, dia hibahkan harta 100% untuk kepentingan Allah dan Rasulnya untuk peperangan. Ya, nggak ada masalah. Tapi ketika wafat, ya yang ada sisa harta tersisa, itu yang dibagi waris. Ketika itu baru tidak ada hak dari Anda atau dari suami Anda untuk menghalangi ahli waris yang lain. Ya, Baik, jazakumullah khair. Allah barik. Rasanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak? Dengan Iskandar Pekanbaru Riau. Bapak Iskandar, Pekanbaru Riau. Pak, sebelumnya maaf boleh dikecilkan dulu volume TV dan gadgetnya, Pak. Jadi komunikasi lewat telepon saja, Pak. Ya, Pak Iskandar. Silakan Pak Iskandar. Mau bertanya Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik Pak Iskandar. Ana membuat usaha kapelingan tanah. Ya. Jadi tanah tersebut Ana jual dengan cara ansuran sesuai dengan syar'i lah begitu Ustaz. Ya. Sudah ada yang mengambil kemudian dibayar DP, sedangkan sekarang tanah tersebut tidak dikelola oleh orang yang mengambil tadi, dibiarkan begitu saja. Terus? Dan sudah hampir 6 bulan ini belum ada pembayarannya Pak Ustaz. Artinya nunggak 6 bulan sampai saat sekarang ini. Jadi bagaimana solusinya atau jalan keluarnya? Anak pun sudah menghubunginya. Kata yang bersangkutan, tunggu, itu aja jawabannya. Ya, taib. Dalam akad perjanjian jual belinya, solusinya kalau ada keterlambatan pembayaran seperti itu? Ada atau tidak? Tidak ada solusi. 3 bulan berturut-turut, nanti kita akan adakan pertemuan, mencari jalan tanah tersebut kita jual. Kemudian berapa yang laku, dibayar hutang yang masih ada begitu Ustaz. Ya, ini udah 6 bulan kan ya? 6 bulan. Kalau 6 bulan udah tinggal Bapak jual. Boleh berarti Anda yang menjual Ustaz? Tadi kan dalam persyaratan ada seperti itu. Iya. Boleh Bapak jual ke pihak lain, ambil sisa uang Bapak. Umpamanya transaksinya dengan dia 100 juta. Dia sudah bayar 40, berarti hak Bapak tinggal 60 kan ya? Ya. Bapak jualkan, mungkin terjual lebih dari 100, mungkin kurang. Yang jelas Bapak ambil hak Bapak 60, sisanya berikan kepada dia. Harus sepengetahuan bersangkutan Ustaz. Dalam perjanjian tadi kan Bapak jual harus bertanggung dia atau tidak? Iya, kesepakatan Ustaz. Kesepakatan tinggal Bapak telepon dia, udah ini dalam perjanjian saya boleh jual ya, gitu udah. Kalau dia tidak jawab, berarti kan setuju dia. Iya. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik. Allah barik fiik. Ya, masih ditunggu penelpon selanjutnya yang ingin bertanya seputar muamalat ekonomi Islam. Bisa dihubungi di nomor 021 849 1126. Baik, sudah masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Bu? Dengan siapa Bu? Dari mana Bu? Ini dari Jambi Pak. Dengan Ibu siapa? Maaf. Ibu Ella. Baik Ibu Era, sebelumnya minta tolong dikecilkan dulu suara televisi ataupun handphone atau gadgetnya Bu. Oh iya. Baik, silakan Ibu langsung terhubung dengan Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ustadz, saya ingin bertanya. Ya. Saya Ustadz ada rencana
mau beli mobil. Ya, Jadi uang saya tidak cukup. terus. Jadi uang. Maaf Ibu, volume televisinya atau gadgetnya mohon dikecilkan. Oh ya. Jadi rencananya saya bayar DP-nya, terus selanjutnya saya utang di bank untuk sementara. Nanti kalau seandainya sudah cukup uang, saya langsung lunasi di bank itu. Apakah itu berdosa, Ustaz? Iya, berdosa Ibu. Karena ini Ibu pinjam uang ke bank dan pasti Ibu bayarnya berlebih. Iya atau tidak? Iya. Ini nama akadnya riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman kemudian ada manfaat kelebihannya yang dibayarkan untuk pemberi pinjaman, maka dialah riba. Maka kalau ibu ingin membelinya dengan cara yang halal, ya, jangan bayar DP dulu, langsung ibu datang ke pihak bank lembaga keuangan syariah. Suruh dia yang pergi beli. Oh, gitu. Jelas, setelah dia beli, dia panggil ibu. Ibu jadi beli, ibu katakan, iya saya jadi beli. Tapi dengan cicilan. Tapi DP ini saya bayarkan ke Anda, wahai bank. Ya, terus ibu bayar cicilannya per bulan dan tidak ada denda keterlambatan yang dituliskan dalam akad jual belinya dengan ibu. Jelas? Oh ya, Ustaz. Iya. Ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ingatkan kembali bagi penanya yang ingin bertanya sebelumnya untuk mengecilkan terlebih dahulu atau mematikan dulu suara atau volume pada TV dan gadgetnya agar tidak ada terjadi feedback di siaran tayangan atau tayangan kami. Baik, kita terima telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustaz. Baik, Ibu dengan siapa? Dari mana, Ibu? Dengan hamba Allah di Halsi, Maluku Utara, Ustaz. Baik, hamba Allah di Maluku Utara. Baik, silakan Ibu langsung terhubung dengan Ustaz Arwandi terlebih dahulu. Iya. Apa Ustaz, ini di luar dari materi, mungkin ini saya mau tanya. Saya ada kasih nama saya ke anak itu Sahabiyah ya. Ada 2 nama Sahabiyah, saya gabungkan menjadi satu. Konsa Al-Bumaisya namanya. Iya, itu boleh apa tidak, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Enggak paham saya, Bu. Apa pertanyaannya? Ya. Ulang pertanyaannya apa, Ibu? Pertanyaannya ini nama anak saya, Ustaz. Ada Ibu mau ngasih nama anak. 2 Sahabiyah, iya nama anak. Gabungan 2 sahabiyah. 2 Sahabiyah, 2 nama Sahabiyah saya gabungkan menjadi satu. Kansa dan Al-Bumaisya. Kansa Al-Gumaisah. Terus? Iya, saya gabungkan menjadi satu. Itu boleh apa tidak, Ustaz? Mohon penjelasannya. Wallahu ta'ala alam. Kalau di Indonesia, adat kebiasaannya, nama orang bisa lebih dari satu kata. Iya. Biasanya Arif Budiman, itu satu kata. Kalau di beberapa negara seperti di Timur Tengah, itu nama kata pertama, yang kedua nama orang tua. Kalau Arif Budiman berarti namanya di Arif, Budiman bapaknya. Ya. Masalah bolehnya kalau di adat kita insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau lebih bagus lagi, kata kedua nama bapaknya. Sehingga nasabnya kepada bapaknya. Bapaknya nama bapaknya Amir, Khansa Amir gitu. Atau Umayso Amir. Wallahu ta'ala alam, Ibu. Jadi artinya nggak bisa ya, Ustaz, mesti satu nama saja. Boleh, silahkan. Tapi yang lebih baiknya seperti yang saya usulkan tadi. Oh iya. Terima kasih, Ustaz. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk selanjutnya ditunggu penelpon yang masuk dan kami mengingatkan kembali acara ini disiarkan secara live di Fatwa TV.
atau Anda juga bisa lihat di channel YouTube kami Fatwa TV, atau bisa juga disaksikan di live Facebook kami di Dewan Fatwa PA. Baik, sebelumnya kita ingin mengingatkan kembali untuk mengikuti atau follow akun-akun media sosial kami di Dewan Fatwa PA, baik di Instagram, Facebook, maupun website kami. Baik, ditunggu untuk penanya selanjutnya. Bagi yang ingin menanyakan problematika seputar muamalah ataupun hal lain, bisa dihubungi di nomor 021 849. Baik, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dari mana Pak? Ya, Bapak Talkah di Trenggalek. Maaf, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Talkah. Kalkah di Trenggalek. Iya. Ya, silakan Bapak Kalkah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gini Bapak, Ya. ya punya anak, saya di Trenggalek, punya anak di Purwakarta bekerja di menjadi guru SMP. Ya. Nah, saya akan saya pindahkan di Trenggalek. Terus, Nah, terus itu gimana caranya supaya halal itu? bolehkah dia dipindahkan ke Trenggalek? Gimana cara halal gitu ya, Pak ya? Iya. Ya, Allah barik fiik. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknisnya mungkin saya tidak tahu, tetapi sebaiknya anak Bapak bertanya ke dinas instansi tempat dia bekerja. Kalau ingin umpamanya seorang pegawai negeri ya pindah tempat pengabdiannya ke tempat orang tuanya untuk lebih dekat dan bisa mengabdi kepada orang tuanya, ikuti prosedurnya tanpa harus menggunakan hal-hal yang diharamkan Islam, seperti tanpa harus membayar riswah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barakallahu fiik. Kita akan lanjut menjawab penanya dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dengan siapa Pak? Dari mana Bapak? Ini dari Bapak Zainuddin dari Lampung. Bapak Zainuddin dari Lampung. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak, volume TV atau gadgetnya dikecilkan Pak. Kecil. Halo. Ya. Ya. Kecil. Baik Bapak, langsung terhubung dengan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizullah Ta'ala. Silakan Bapak. Ya, ini kami mau bertanya Ya. masalah ini loh, masalah amal-amalan gitu loh. Kalau di kampung ini kok banyak amal-amalan, yang namanya ada zikir gofilin, ada zikir syafaat. Sebenarnya saya pikir tuh amal-amal juga bagus, seperti ada istighfar di situ, ada sholawat, dan ada kalimat thayyibah lainnya. Tapi itu diamalkan biasanya sebulan sekali, ada yang seminggu sekali. Itu gimana Tapi ya? Wallahu ta'ala a'lam Bapak. Rinciannya mungkin nanti tanyakan ke dokter yang lain yang di bidang akidah atau di bidang hadis. Tetapi secara umumnya amalan-amalan doa itu tentu yang paling baik kita ikutin apa yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah banyak di negara kita buku-buku yang beredar tentang amalan-amalan atau doa-doa dan zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam keadaan dan kondisi-kondisi yang dijelaskan di sana, atau amalan zikir yang umum dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti istighfar yang beliau ucapkan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, Bapak semoga Allah Ta'ala memudahkan Bapak dalam mengamalkan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak? Dari mana Pak? Dari Eri di Padang, Pak. Bapak Eri di Padang. Iya. Baik Pak Eri, langsung terhubung dengan Ustadz ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eri. Ya, mungkin bukan masalah harta haram kontemporer, tapi tentang masalah keluarga gitu.
kalau khidbah anak gitu kan, apakah boleh umpamanya diadakan orang datang mengkhidbah tapi dia tukar cincin gitu istilahnya kalau di Sumatera Barat. Apakah boleh menurut agama tukar cincin itu dalam Cincinnya emas atau cincin apa Bapak? tukar cincin itu cincin untuk perempuan kasihnya laki-laki, laki-laki pun ngasih untuk perempuan gitu. Cincinnya emas atau apa? Ya cincin emas ya biasanya emas gitu. Kalau emas kan laki-laki tidak boleh pakai emas. Biasanya emas ya. Iya, Rasulullah telah mengharamkan dizukuri ummati, bagi laki-laki umatku Kalau untuk bukan pakai emas emas. boleh Pak ya? Boleh Ustaz ya? Hah? Kalau bukan emas boleh ya gitu. Maksudnya prosesnya itu boleh juga dilaksanakan. Processingnya itu, pertama masalahnya masalah emas. Masalah processingnya, wallahu ta'ala alam. Ya, sebagian para ulama masukkannya ini adalah tasyabbuh, menyerupai adat dan tradisi orang non-Islam. Ya, untuk bertukar cincin dan segala macam. Kalau dalam Islam tidak ada bertukar cincin dan segala macam dalam akad khidbah atau pinang-minang tadi. Baik, Pak Heri. Ya, syukuran Ustaz. Allah barik fiik. Iya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima. Baik, alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Ustaz Erwandi. Baik, kita coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak? Dari mana Pak? Mau nanya Pak? Ya, dengan Silakan. Bapak siapa? Dari mana Pak? Bapak Rusli dari Mempawah Pak. Bapak Rusdi dari. Mempawah. Ya, baik Pak Rusdi, silakan. Bolehkah membeli alat-alat bekas kantor Pak, seperti seng atau bekas-bekas kayu gitu Pak? Kantor pemerintah Pak. Belinya ke pihak yang berwenang. Dijual secara perorangan biasanya Pak. Mereka ambil lelang dari lembaga tersebut, kemudian dijual ke masyarakat, begitu Bapak? Iya. Boleh, nggak ada masalah. Jual beli akad lelang, namanya dengan BL Mazad, boleh. Kalau tidak lelang Pak? Tidak lelang kalau oknum, wallahu alam, Ya, Pak. karena syubhat. Karena itu harta pemerintahan, bukan harta oknum pribadi. Iya Ustaz, jazakallah. Allah barik fiik. Amin. Baik. Kita akan lanjutkan menerima pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau dari penelpon-penelpon yang masuk. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. dengan Bapak siapa Pak? Dari mana Pak? Waalaikumsalam dari Bapak, mohon maaf. Lampung. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu Pak suara TV atau gadget Pak, agar tidak ada kendala teknis di siaran kita Pak. Ini Pak, saya mau tanya masalah warisan. Ya Pak. Oh, ya, baik, Pak. Istri saya itu kan tunggal kandung itu sebelum banternya malah tunggal ya. Sebentar, kurang jelas ya. Yang meninggal siapa Bapak? Yang perempuan 2. Yang meninggal siapa Bapak? Apanya? Kan mau bagi waris. Laki-lakinya 3, perempuannya 2. Kurang jelas. Orang tuanya sudah nggak ada semua. Mohon maaf Bapak, mungkin lebih diperjelas lagi penjelasannya karena ini terkait dengan waris Bapak. Mohon maaf diulang lagi kembali, dijabarkan dari awal Pak. Oh iya. Lalu kan tanahnya itu dijual sama anak yang laki yang pertama yang laki-laki itu. Bapak, sebentar. Sama sekali nggak dikasih apa-apa. Yang lainnya itu dibagi sama kakaknya yang dapat yang banyak sekali. Bapak, dalam akad warisan itu adanya warisan bila pemilik harta itu meninggal. Iya. Jelas. Yang meninggal siapa namanya?
Assalamualaikum. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Ibu. Ibu. Silakan Bu. Ini masalah ini Pak, masalah warisan dulu Pak. Iya, yang meninggal siapa Ibu? Dari Ibu Dila dari Lampung. Ya Allah barik fiik. Ini kan kita mau bagi waris. Iya. Yang meninggal siapa namanya? Yang meninggal Bapak Ibu udah nggak ada. Terus kan dia tuh Ini meninggal yang anak 5 dibagi saudara, yang 3 laki-laki, yang 2 cewek. Sebentar Ibu, pelan-pelan. Ini yang meninggal yang laki-laki namanya siapa, yang perempuan namanya siapa, biar mudah nanti. Namanya Pak Suradi sama Pak. Pak Suradi wafat. Ya udah. Dan istrinya nama siapa? Ibu Suratmi. Suratmi. Iya. Siapa yang dulu meninggal? Ibu Suratmi atau suaminya? Ya suami istri Pak, semua udah nggak ada. Yang dulu meninggal siapa? Ibu Oh Suratmi? ibunya dulu. Istrinya dulu. Ya. Istrinya dulu baru suaminya wafat. Ya, Nah, ini mau dibagi waris. Ya sudah dibagi, tapi kan yang keempat itu sudah dibagi, yang 4 yang tapi yang 1 nggak dikasih tahu Pak. Ada yang tidak dapat? Ada sengketa berarti Ibu ya. Kalau sengketa sebaiknya dibawa ke pengadilan agama untuk diputuskan, karena yang bisa memutuskan sengketa itu adalah pihak negara. Dia bisa memaksa bila ada pihak yang menzalimi ahli waris yang lain. Ya Ibu. Ya. Ya Ibu. Ya Pak, ya Pak. Semoga cukup jelas tadi penjelasan dari Ustadz Erwandi ya Bu. Oh ya Pak, ya. Baik Ibu. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan kembali. Ya, pertanyaan dari penelpon yang masuk. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu, dari mana, dengan siapa ini Ibu? Wulan Pak. Dari Ibu Wulan di? Ya di Tangerang Pak. Ya Ibu Wulan di Tangerang. Tolong cukup jelas diperjelas lagi suaranya Ibu ya. Ya iya Pak. Ya, ya silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau ini kan saya belum lama pindah kerja. Iya. Kemudian saya tuh punya agen gitu jualan Ustaz. Saya punya agen jualan pindah kerja. Tadi hubungan dengan kerja apa Ibu? Kan maksudnya di bagian marketing Ah, berhubungan ada agen gitu kan Ustaz. iya. Nah kemudian biar agen itu sesuai dengan syariat Islam itu apakah saya harus bikin akad lagi atau gimana ya Ustadz? Kalau itu kita ngasih ke agennya itu harganya udah lebih murah dan agen itu udah bisa bayarnya nanti-nanti, cuma apakah harus pakai akad lagi? Karena saya kan maksudnya kan saya baru sedangkan itu kan agennya udah lama sama pekerja yang sebelumnya. Bagaimana ya Ustadz ya? Ya, bisa Ibu meneruskan akad yang lama kalau akad itu betul. Kalau akad yang lama ada kesalahan, nanti Ibu perbaiki. Itu gimana ya Ustadz? Karena kan enggak maksudnya Tidak tertulis. ya gitu Ustadz. Ya sampaikan aja Pak, mohon maaf, saya di sini agen saya bagian marketing yang baru. Kalau dulu dengan yang dulu bagaimana transaksinya? Ya, dia jelaskan begini-begini. Kalau menurut Ibu sudah sesuai syar'i, ya udah nggak ada masalah. Kalau udah sesuai syar'i kan bayarnya juga boleh nanti-nanti gitu. Boleh. Nah, berarti kan dari Nggak usah ada lagi baru gitu ya Ustadz, soalnya kan jarang. iya, betul. Oh gitu ya udah. Kecuali kalau ada umpamanya, kalau yang dulu Bu, umpamanya sales yang dulu sering ngasih kami fee segala macam. Nah, itu kan nggak boleh, itu dicuah. Oh gitu. Kalau Itu Ibu sampaikan, mohon maaf Pak, itu kan dalam agama Islam nggak boleh. Masalah yang lalu melakukan itu mungkin kesalahan dia atau bagaimana. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Dan kedepannya saya tidak mau pakai begituan. ya berarti nggak usah bikin akad baru lagi, tinggal melanjutkan aja ya Ustadz. Iya Ibu. Ya udah, makasih banyak Ustadz. Ya. Baik, kita akan menjawab atau menerima satu pertanyaan saja karena keterbatasan waktu. Baik, yang ingin bertanya
kita beri kesempatan satu penanya lagi untuk menanyakan seputar muamalah ekonomi Islam. Bagi yang ingin menanyakan, silakan hubungi di nomor 021 84 94 11 26. Baik, ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, dengan siapa, dari mana Ibu? Bu Esi di Pekanbaru, Ustaz. Ya, Bu Esi di Pekanbaru, silakan. Bu Resti. Bu Resti, maaf. Iya, Bu Resti di Pekanbaru. Silakan Ibu. Mau ya Ustaz ini. Iya, silakan. Oh, teman ada punya usaha buka mainan pancing-pancing ikan hidup kayak ikan-ikan lele kecil-kecil ditangguh sama anak-anak, dan itu memang hasilkan uang. Upahnya tuh gimana hukumnya Ustaz? Anak-anak main nangguk ikan lele. Untuk ikut ini berbayar tetap gitu. 10.000 main sepuasnya gitu. 10.000 main sepuasnya. Anak-anak nangkuk ikan-ikan tuh kan lele lah. Iya, boleh. Hukum asalnya boleh, Ibu. Yang tidak boleh itu kalau dipancing, kemudian ikannya udah sakit, dilepaskan lagi, itu tidak boleh. Tapi kalau dipancing, yang dapat dipancing nanti ditimbang, dari awal ditentukan harga per kilonya berapa, itu boleh. Ini enggak Ustaz, ya habis main lepas lagi, main lagi lepas lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan mainnya pakai tangguk kan ya, pakai apa? Iya, tangguk kan ya namanya. Itu kan enggak terlalu menyakiti ikan kan ya. Beda kalau dengan pakai jaring ya. Beda kalau pakai kail, itu kan membuat ikan terluka. Ya. Ikan ada yang mati juga Ustaz. Gimana tuh, dia enggak dimasak ikannya, cuma untuk main anak-anak aja? Boleh, Ibu, boleh. Boleh Ustaz? Boleh. Hukum asalnya adalah seperti itu, boleh. Yang tidak dilarang Rasulullah SAW, ya, ketika salah seorang sahabat Rasulullah melihat anak-anak menjadikan hewan yang hidup sebagai target mereka dalam memanah. Anak itu lomba memanah, yang dipanahnya adalah hewan yang hidup. Itu yang dilarang. Dan maka sahabat itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjadikan hewan sebagai sasaran target dalam memanah kalian. Selagi tidak menyakiti, kalau sekedar pakai jaring, yang diambil, taruh lagi, nggak ada masalah. Iya. Ya. Boleh satu lagi Ustaz nanya? Maaf Ibu. Mohon maaf, di Jakarta sudah mau azan maghrib Ibu. Waktu maghrib Ibu. Ya. Ya Ustaz. Ya, baik. Ya. Baik, kita sudah di penghujung waktu di acara program Ekonomi Islam. Untuk penanya yang belum punya kesempatan, silakan saksikan kembali atau ada kesempatan kembali, insya Allah Jumat di pekan depan kita akan siaran secara live kembali. Baik, silakan Ustadz untuk menutup acara ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita kebaikan dunia akhirat. Di waktu-waktu akhir dari Jumat ini kita gunakan untuk menuntut ilmu syar'i, mempelajari syariat Allah, menanyakan syariat Allah, hal-hal terkait dengan kehidupan muamalat seharian kita. Yang dengan demikian Allah menyayangi kita dunia dan akhirat, mendapatkan harta yang halal. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.